Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga penikmat K165 Ragam Kisah dalam kondisi sehat walafiat dan selalu diberikan kekuatan serta rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Episode kali ini bertema tentang perkeretaapian, khususnya jalur yang dijuluki dengan The Death Railway atau jalur kereta api maut Saketi Bayah. Stasiun kereta api Saketi merupakan stasiun yang berada di lintasan percabangan jalur kereta api Labuan Rangkas Bitung yang dibangun pada tahun 1908 sepanjang 56 km lintasan. Tapi karena kalah bersaing dengan moda transportasi umum lainnya, stasiun Labuan Rangkas Bitung ini ditutup secara resmi pada tahun 1984. Kini jalur kereta api Labuan Rangkas sepanjang 56 km ini sudah berubah menjadi pemukiman dan juga pasar. Kurang lebih sebanyak 1.233 bangunan yang berada di jalur ini. Jalur kereta api maut Saketi Bayah, sejarah mencatat bahwa Jepang telah menorehkan kisah kelam di bumi Banten Selatan. Catatan kejam pembangunan jalur kereta api maut Saketi Bayah terjadi di masa 1938-1945, di mana Jepang terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Jepang membangun 3 jalur kereta api di wilayah Asia Tenggara, yaitu jalur Thailand-Burma, Muaro Sejunjung Pekanbaru, dan Saketi Bayah. Pada saat pembangunannya, jalur ini menelan korban jiwa dengan jumlah yang fantastis, diperkirakan mencapai angka 93.000 jiwa melayang. Bukan hanya para romusa, tetapi juga mereka yang berasal dari Australia, Amerika, Inggris, dan Belanda turut menjadi korban. Para korban tersebut berasal dari tawanan perang sekutu dan romusa. Pada Perang Dunia Kedua, pembangunan jalur kereta api memiliki arti sangat strategis bagi kelanjutan ekspansi Jepang. Pembangunan jalur ini dikerjakan dengan sistem kerja paksa. Sejarah mencatat bahwa pendudukan Jepang di Banten Selatan, khususnya dalam pembangunan jalur kereta api, telah menorehkan kisah kejam, catatan kelam yang penuh darah. Pembangunan The Death Railway Saketi Bayah menelan korban jiwa yang tidak sedikit. Jepang yang saat itu menguasai Indonesia membuka dokumen rencana pembangunan kereta api Saketi Bayah yang sebelumnya dikesampingkan oleh kolonial Belanda, mengingat kondisi alam yang sangat berat. Berdasarkan laporan yang diterima Jepang, bahwa cadangan batu bara muda di Bayah mencapai 20-30 juta ton. Tapi cadangan tersebut tersebar di lahan yang luas dan terisolasi dengan lapisan batu bara hanya 80 cm. Demi menyokong strategi perang Jepang, yaitu pertama tujuan ini demi untuk mengangkut batu bara dari tambang Cikotok yang pada masa itu digunakan untuk bahan bakar kereta api dan kapal. Kedua, guna menghindari serangan torpedo sekutu pada Angkatan Laut Jepang. Maka Jepang memutuskan untuk mewujudkannya dengan cara paksa, dengan penuh darah dan mengorbankan nyawa yang terlibat dalam pembangunannya. Pada bulan Juli tahun 1942, jalur kereta api Saketi Bayah sepanjang 89 km mulai dirancang, dan pada awal tahun 1943 pembangunannya direalisasikan. Bantalan kayu dan rel dikirim dari seluruh Jawa ke Saketi. Pakar perkereta apian Belanda pun dipaksa untuk menyumbangkan keahlian mereka. Pekerjaan ini dilakukan oleh para romusa. Banyak dari mereka tewas dalam pengerjaan jalur ini, disebabkan kerja paksa yang digelar Jepang dengan kondisi yang sangat memprihatinkan dan persiapan yang sangat minim. Para pekerja sudah harus bersiap menghadapi kelaparan, penyakit, serangan hewan buas, serta minimnya obat-obatan dan sistem kerja paksa yang sangat kejam. Diperkirakan tidak kurang dari 500 jiwa romusa melayang setiap hari. Tapi setiap harinya jumlah pekerja paksa
terus direkrut dalam jumlah yang lebih besar. Para pekerja ini seperti dikirim pada kematian. Mengingat daerah yang dilintasi jalur ini merupakan daerah berpenduduk yang sangat jarang. Wilayah rawa-rawa, rimba, dan perbukitan. Angka 93.000 jiwa yang melayang akibat kerja paksa pembangunan jalur kereta api Saketibaya mungkin saja bisa lebih. Pada bulan Maret 1944, jalur sepanjang 89 km ini telah siap dioperasikan. Dan pada tanggal 1 April 1994, jalur ini diresmikan oleh para pejabat Jepang. Dan lokomotif BB10.6 adalah lokomotif pertama yang melintas di jalur ini. Jalur ini berawal dari stasiun Saketi dan berakhir di stasiun Gunung Mandur. Stasiun Gunung Mandur terletak 2 km dari stasiun Bayah. Jalur 10 tunggal ini memiliki 9 stasiun dan 5 halte, yaitu Cimanggu, Kaduhauk, Malingping, Cilangkahan, Sukahujan, Cihara, Panyawungan, Bayah, dan Gunung Mandur. Setiap harinya sebanyak 300 ton batu bara muda dibawa ke Saketi. Jalur Saketibaya memiliki 20 jembatan dan menggunakan material kereta api pabrik gula yang ditutup. Tidak banyak yang tersisa dari jalur kereta api maut ini. Jejak-jejak tersebut sudah hampir lenyap dan sulit untuk ditemukan. Jalur kereta api maut Saketibaya ini mulai hilang tertelan zaman, seperti ingin mengubur luka dan penderitaan dari mereka yang menjadi korban. Data dan informasi ini saya kutip dari berbagai media melalui internet. Terima kasih sudah menonton dan singgah di K165 Ragam Kisah. Jangan lupa subscribe, like, dan share untuk membantu channel ini berkembang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di episode selanjutnya.